Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah besar dunia, yaitu Revolusi Cina tahun 1911 dan 1949. Ini kelanjutan dari kompetensi dasar yang telah kita pelajari kemarin tentang revolusi atau peristiwa besar sejarah dunia. Kalau kemarin kita sudah sampai Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, ya. Kali ini yaitu Revolusi Cina. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Revolusi Rusia buat minggu depan. Nah, Revolusi Cina ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase pertama tahun 1911 dan fase kedua tahun 1949. Mengapa terjadi dua kali revolusi? Karena masing-masing itu latar belakang dan pencapaiannya hasilnya berbeda, ya. Tahun 1911 itu revolusi uh, antara dua kubu, ya, antara dinasti Manchu atau dinasti Qing melawan gerakan-gerakan kaum nasionalis pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Kemudian tahun 1949 itu pertentangan antara kubu nasionalis dan kubu komunis, ya. Nanti yang masih bertanding sekarang dampak dan pengaruhnya. Revolusi Cina ini penting dipelajari oleh murid-murid dan atau penikmat sejarah karena ini revolusi yang berpengaruh luas di dunia, terutama di Asia, ya. Dan revolusi Cina sendiri sebenarnya revolusi pertama di Asia dalam sejarah modern, dan pengaruh-pengaruhnya itu secara tidak langsung masih bisa dirasakan hingga sekarang, gitu ya. Nah, kemudian beranjak ke sebab-sebab revolusi. Ada beberapa sebab revolusi Cina. Yang pertama, tentu saja masalah dalam negeri, yaitu pemerintahan dinasti Manchu itu sendiri yang dianggap pemerintahan yang konservatif, ya, kolot dan sudah rusak, ya, korupsi. Ya. Dinasti Manchu dianggap terlalu konservatif dan terlalu tradisional, ya, dikala di tahun-tahun atau di abad-abad 18, abad 19, negara-negara lain sudah mulai memikirkan modernitas, sudah mulai maju, sudah mulai terbuka, dan adanya perubahan pemerintahan yang mungkin lebih demokratis. Sedangkan dinasti Manchu sebaliknya, mereka masih mempertahankan nilai-nilai konservatif dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang saat itu, sehingga dianggap dinasti yang kolot, gitu, ya, kuno, gitu. Kemudian dinasti Manchu juga dianggap sebagai dinasti asing karena di Cina sendiri sebenarnya suku bangsa terbesar itu suku bangsa Han, ya, suku bangsa Han. Nah, dinasti Manchu sendiri itu sebenarnya suku bangsa Manchu sendiri sebenarnya bukan bangsa yang terlalu banyak secara statistik, ya, dibanding suku bangsa Han yang mayoritas di Cina, ya. Manchu sendiri itu suatu daerah yang berada di Cina bagian utara yang dekat dengan Korea, ya, Manchuria, ya. Jadi oleh penduduk-penduduk Cina dianggap sebagai dinasti asing, gitu, bukan suku bangsa Han, ya. Dan kemudian terjadi banyaknya korupsi di dalam negeri Cina itu sendiri, bahkan dipraktikkan oleh menteri-menteri dan pejabat-pejabat Cina itu sendiri, gitu, ya. Bahkan ada jual beli jabatan. Nah, ada juga yang disebabkan karena kekalahan dinasti Manchu dalam beberapa perang itu. Dinasti Manchu kalah dari negara asing, ya. Pertama kalah dalam perang Candu melawan Inggris, ya. Nanti perang Candu akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan kemudian kalah tahun 1895 kalah melawan Jepang, gitu, ya. Yang dulu Jepang belajar dari Cina, justru si murid ini bisa mengalahkan gurunya. Jepang kan sebenarnya lebih kecil, gitu, ya, tapi berhasil mengalahkan Cina, gitu. Dan tentunya munculnya kaum intelektual Tiongkok, ya, karena di abad-abad 20 awal itu mulai muncul kaum-kaum terpelajar yang berpaham barat, ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang menyulut revolusi tahun 1911, ya. Pertama, perang Candu, ya. Sesuai namanya, perang Candu ini bukan berarti perang narkoba, ya, tapi memang ada kaitannya sama narkoba, yaitu perang yang diakibatkan karena Inggris memasukkan candu ke Tiongkok, ya. Opium, waktu itu lebih dikenal dengan nama opium, ya. Nah, Cina itu tidak terima dengan kebijakan Inggris yang memasukkan candu ke Cina, ya. Jadi karena candu dari Cina itu
candu dari Inggris itu justru merugikan Cina dari sisi ekonomi, dari sisi masyarakatnya yang makin banyak kecanduan dan sebagainya. Jadi akhirnya menyebabkan perang gitu ya. Dan ini kalah, dan Cina itu kalah dari Inggris karena perang candu gitu. Ya karena ya bisa dibilang saat itu meskipun Inggris tidak terlalu banyak tentaranya, tapi dia lebih modern persenjataannya. Kemudian Tiongkok menandatangani perjanjian Nanking tahun 1842, sehingga dari perang candu ini Tiongkok kehilangan beberapa wilayah ya, terutama Hong Kong ya, yang Hong Kong itu akhirnya diberikan kepada Inggris, dan dibukanya pelabuhan-pelabuhan lain. Sebelumnya Tiongkok itu agak strict ya, agak ketat, hanya satu pelabuhan di seluruh Cina yang dibolehkan untuk melakukan perdagangan luar negeri, tapi akibat kekalahan perang candu, Tiongkok akhirnya bersedia membuka pelabuhan-pelabuhan lain untuk perdagangan luar negeri. Kemudian ada pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Ini pemberontakan yang dijalankan oleh petani pimpinan Hung Xiuquan ya. Hung Xiuquan ini memimpin pemberontakan Taiping dan dianggap sebagai pemberontakan sosial pertama Tiongkok. Ya, penyebabnya karena kekecewaan petani-petani ya, kekecewaan orang-orang rendahan Tiongkok terhadap dinasti Manchu yang semakin lemah dan semakin sewenang-wenang. Ada juga beberapa pemberontakan dalam negeri lain, yaitu pemberontakan Boxer tahun 1900 ya. Sesuai namanya, pemberontakan Boxer itu pemberontakan yang dijalankan oleh ahli bela diri Tiongkok ya, yang ahli kungfu, ahli bela diri lain dan sebagainya, itu berontak melawan pemerintah Cina gitu ya, bersatu berontak melawan pemerintah dinasti Manchu itu. Tapi sayangnya dari awal pemberontakan Boxer inilah Cina mulai mulai kehilangan pengaruhnya karena saking kewalahannya melawan ahli bela diri gitu ya, ahli bela diri yang bersatu seluruh Cina minta bantuan dari luar negeri untuk memadamkan pemberontakan Boxer. Ya, kalau minta bantuan dari luar negeri tentu saja tidak ada yang gratis. Akhirnya negara-negara luar negeri itu meminta imbalan kepada Cina, dan banyak wilayah Cina yang jatuh ke bangsa lain karena membantu Cina dalam memadamkan pemberontakan Boxer itu ya. Dan yang terakhir yaitu perang Sino-Japanese War pertama atau perang Cina-Jepang yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan. Perang ini mengakibatkan Cina harus menyerahkan kepulauan Pescadores, Taiwan, dan Korea kepada Jepang gitu ya. Jadi perang ini disebabkan karena perselisihan perbatasan sebenarnya antara Jepang dengan Cina di sekitar Korea gitu ya. Dan akibatnya wilayah Korea itu lepas dari Cina, dan Korea tidak lagi mewajib bayar upeti kepada Cina, dan justru malah Korea yang kemudian diduduki oleh Jepang gitu ya. Itu beberapa perang dan konflik yang memulai terjadinya revolusi Cina, dan kemudian beranjak ke jalannya revolusi tahun 1911 ya. Revolusi dipimpin oleh seorang tokoh sentral ya, yang berhaluan nasionalis dan termasuk kaum intelektual juga di Cina waktu itu, yaitu Dr. Sun Yat-sen ya. Dr. Sun Yat-sen ini dia dokter yang menerima banyak sekali paham-paham dari Barat ya, terutama dari Amerika Serikat. Pada 10 Oktober 1911 meletus pemberontakan bersenjata di Wuchang, di suatu kota di Cina bernama Wuchang. Jadi kota-kota itu kemudian bersatu ya, pelan-pelan bersatu melawan dinasti Manchu ya. Dan mereka para pemberontak nasionalis ini itu juga memiliki senjata gitu ya. Jadi mereka berhasil mempunyai senjata dan melakukan perlawanan terhadap tentara dinasti Manchu. Pada 1 Januari 1912 revolusi berhasil dengan dipilihnya Sun Yat-sen sebagai presiden pertama Republik Cina. Jadi per 1 Januari 1912 dinasti Manchu itu sudah tidak ada lagi, dan secara resmi sudah berdiri Republik Cina ya, yang membuka babak baru dalam sejarah Cina, bahwa
sejak ribuan tahun lamanya ya. Bahkan peradaban kuno di dunia ini kan salah satunya peradaban di Cina gitu ya. Udah berbelas-belas dinasti gitu ya Cina. Akhirnya Cina berhasil menjadi negara republik dan negara yang diusahakan menjadi negara yang demokratis sejak tahun 1912. Tapi pada 12 Februari 1912 Cina bagian utara kemudian berhasil dibebaskan dan ada presiden baru yaitu namanya Yuan Shikai menjadi presiden baru Cina ya. Karena Dr. Sun Yat-sen ini dia tokoh yang tidak ambisius ya. Dia berjanji kepada Yuan Shikai yang saat itu panglima tentara apabila berhasil membebaskan Cina bagian utara dari kelompok-kelompok tentara-tentara dinasti Manchu, dia berjanji akan turun menyerahkan jabatannya sebagai presiden kepada Yuan Shikai gitu ya. Kemudian Sun Yat-sen pindah ke Kanton, ya, kota Kanton dan membentuk Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis dengan dasar yang kita kenal yaitu trilogi San Min Chu I. Ya. San artinya nasionalisme, ya, Min demokrasi, Chu artinya sosialisme. Jadi dia melandaskan Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis itu dalam 3 trilogi ya. Yaitu tadi ya, San nasionalisme, Min demokrasi, Chu sosialisme. Kemudian setelah setelah berhasilnya jalannya revolusi, ternyata revolusi di Cina tidak berjalan dengan baik ya, karena banyak konflik-konflik dalam negeri, terutama banyak sekali masalah warlord ya. Warlord itu penguasa lokal gitu ya, yang justru penguasa lokal ini punya tentara sendiri malah. Kemudian budaya-budaya Cina yang saat itu dianggap oleh orang-orang nasionalis sudah tidak relevan lagi, sudah kolot gitu ya. Makanya revolusi Cina itu juga disebut sebagai revolusi kebudayaan karena kaum nasionalis itu pingin meruntuhkan ya ajaran-ajaran Konfusianisme lama, Konfusius lama yang menempatkan rakyat di bawah penguasa ya. Kemudian menempatkan anak laki-laki di bawah seorang bapak dan istri di bawah suami dan sebagainya ya. Rakyat di bawah penguasa itu kan nilai-nilai Konfusianisme yang lama. Karena kaum nasionalis ini pingin semua warga Cina itu punya kedudukan yang sama, punya kesetaraan, kemudian demokratisasi dan cara-cara berpikir yang lebih rasional ya. Ya bisa diakui juga saat itu meskipun Cina sudah jadi negara republik, bangsa mereka masih percaya dengan hal-hal mitologi, kemudian tahayul dan sebagainya. Itu yang ingin dihilangkan oleh orang-orang nasionalisme agar mereka punya cara pikir yang lebih rasional. Dan kemudian juga ingin menghilangkan status-status sosial ya, stratifikasi sosial, karena bagaimanapun juga di Cina waktu itu ada stratifikasi sosial, ada kelas-kelas dalam masyarakat, dan itu ingin dihilangkan oleh orang-orang kubu nasionalis gitu ya. Pada tahun 1925 Presiden Cina Chiang Kai-shek ingin mempersatukan seluruh Cina. Nah, tapi waktu itu Cina itu kan sebenarnya luas ya. Jadi Cina yang bagian dalamnya, yang bagian tengah dan bagian utara itu banyak dikuasai oleh para warlord ya. Para warlord ini memang semacam saudagar yang sangat kaya sekali dan punya tentara atau sendiri seperti yang saya bilang tadi. Ditambah Chiang Kai-shek sendiri harus melawan kubu komunis pimpinan Mao Zedong ya. Awalnya kubu komunis ini satu aliran ya, atau satu teman dalam partai tadi ya, Partai Kuomintang. Tapi saat Chiang Kai-shek berkuasa, Chiang Kai-shek ingin membersihkan orang-orang komunis di dalam tubuh Partai Kuomintang itu yang berhaluan nasionalis. Akhirnya pecah aliansi dan Chiang Kai-shek mulai memerangi kubu komunis pimpinan Mao Zedong ya. Nah, pada tahun 1936 terjadi perang Cina-Jepang yang kedua atau Sino-Japanese War yang kedua ya. Dan perang Cina-Jepang yang kedua ini mengakibatkan
eh, kaum nasionalis ya, pimpinan Chiang Kai-shek dengan partai Kuomintangnya itu sangat terbagi kekuatannya untuk melawan dua musuh sekaligus, yaitu Jepang, terutama Jepang ya, dan kemudian melawan orang-orang kubu komunis dari Mao Zedong ya. Sehingga dalam satu kesempatan Chiang Kai-shek dan Mao Zedong bersepakat untuk menyelesaikan atau istilahnya menghentikan sementara perselisihan antara kedua kubu itu ya, kubu Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dan kubu PKC, Partai Komunis Cina. Mereka akhirnya sepakat untuk berdamai dulu untuk sementara ya, untuk memfokuskan kekuatan melawan Jepang gitu. Jadi antara tahun 36 sampai tahun 45 itu tercapai persatuan nasional sebenarnya antara kubu nasionalis dan kubu komunis di Cina untuk melawan Jepang ya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam Perang Dunia II Jepang ini sangat memusatkan sekali pengaruhnya dan kekuasaan yang di Jepang dalam menjajah Cina gitu ya. Bahkan Jepang sampai mendiri negara boneka, yaitu negara Manchukuo gitu kan. Dan di Asia sendiri memang Jepang ini paling menderita Cina paling menderita paling menderita sepanjang Perang Dunia II karena penjajahan Jepang ya, karena banyak sekali pembunuhan massal yang dilakukan oleh Jepang di Cina ya. Bahkan mungkin pendengar atau murid boleh membaca atau mencari semacam literatur atau semacam topik ya. Ada namanya Rape of Nanking ya, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia pemerkosaan Nanking, karena memang di Nanking itu ibu kota Cina itu berhasil dikuasai oleh Jepang dan terjadi pembunuhan massal yang luar biasa di situ, pemerkosaan dan sebagainya. Bahkan saking kejamnya Jepang waktu itu terhadap masyarakat Cina, tentara Jepang ini sampai-sampai pernah mengadakan kompetisi memancung gitu loh. Siapa paling banyak memancung kepala masyarakat di Nanking di Cina waktu itu bisa jadi juara ya. Bahkan di koran Jepang tuh ada salah satu tentara Jepang itu yang berhasil memancung orang-orang Cina lebih dari 100 gitu loh. Itu kan suatu kejahatan yang luar biasa. Masa memancung kepala orang jadi kompetisi gitu kan, memang tidak ada belas kasihan sama sekali gitu. Nah akhirnya mereka bersatu. Kalau tidak bersatu mereka nggak bisa mengalahkan Jepang antara kedua kubu ini ya, nasionalis dan komunis gitu ya. Hingga akhirnya tahun 1945 Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan kubu nasionalis kembali memerangi kubu komunis. Jadi setelah tahun 1945 Jepang kalah dan Jepang harus terusir dari Cina, kedua kubu ini tidak kembali melanjutkan aliansinya gitu loh. Jadi suatu hal yang sebenarnya kemunduran, suatu hal yang tidak baik juga sebenarnya, gagal gitu ya. Aliansi nasional yang tercapai sepanjang Perang Dunia II untuk melawan Jepang, justru setelah 45 kembali lagi antara kubu nasionalis dan kubu komunis ini kembali berperang. Makanya tadi saya bilang perdamaian sementara ya, karenanya sementara mereka berdamai setelah Jepang pergi, setelah musuh utama pergi, ya mereka antara kubu nasionalis dan kubu komunis kembali berperang gitu ya. Tadi kita sudah sampai Perang Dunia II ya, berakhirnya Perang Dunia II di mana kubu nasionalis dan kubu komunis kembali berperang di Cina. Nah, jadi selama Perang Dunia II itu sebenarnya kedua kubu ini itu saling meluaskan pengaruh agar mendapatkan massa yang banyak gitu ya. Tapi yang memenangkan mendapatkan massa yang banyak itu justru kubu komunis ya. Karena apa? Kubu komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong ya di PKC itu dia membasiskan masanya atau posisinya itu di desa-desa. Jadi memang ada perbedaan bahasa antara partai komunis di Rusia dan di Cina gitu. Kalau di Rusia itu dia menjadikan kaum buruh ya,
kaum buruh sebagai basis masanya, sedangkan di Cina mereka menjadikan kaum petani sebagai pendukung utamanya ya, dari basis massa. Makanya di Cina itu Mao Zedong itu mendapatkan pengaruh luar biasa dan mendapatkan hati orang-orang petani ya, kaum petani di Cina, karena Mao Zedong sendiri berjanji untuk apabila berhasil revolusi menjadikan PKC penguasa di Cina, maka para petani akan dibagi-bagikan tanah gitu loh. Kan Mao Zedong menjanjikan adanya reformasi agraria gitu, reformasi agraria. Jadi kaum petani kaya yang memiliki tanah yang sangat besar, sangat luas itu nanti akan diambil dan dibagi rata kepada penduduk-penduduk, terutama petani gitu. Jadi memang dalam Perang Dunia itu sendiri kaum petani menganggap orang-orang komunis ya, pimpinan Mao Zedong itu lebih patriotis, lebih gigih melawan Jepang daripada orang-orang nasionalis yang hanya berpusat di kota dan menjaga instalasi pemerintahan gitu loh. Memang sih dalam kenyataannya pada perang melawan Jepang memang gitu, memang tentara-tentara komunis memang lebih gigih melawan Jepang dibanding tentaranya Chiang Kai-shek yang nasionalis itu ya. Hingga akhirnya pada tahun 1949 mereka kembali berperang ya. Setelah Perang Dunia II itu perselisihan kembali terjadi di mana kaum nasionalis dan kaum komunis sama-sama telah memiliki senjata yang sama-sama kuat gitu ya. Fase ini disebut juga perang sipil Cina ya, karena yang perang ya hanya orang-orang Cina aja, cuman beda ideologi aja, makanya disebut perang sipil antara tahun 45 sampai tahun 49 gitu ya, dan menjadi puncak persaingan antara kubu nasionalis dan kubu komunis ya. Ya tidak bisa dipengaruhi juga tidak bisa dihindari juga bahwa ini juga iklim akibat perang dingin gitu ya, antara kubu nasionalis dan kubu komunis gitu. Hingga akhirnya pada 1 Oktober 1949 Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina setelah berhasil merebut 2 kota penting, yaitu Nanking dan Beijing ya. Nanking itu ibu kota pertamanya Cina gitu ya. Kemudian setelah direbut oleh komunis ya, dan berdiri Republik Rakyat Cina, yang dijadikan ibu kota itu kemudian kota Beijing yang hingga sekarang masih bertahan gitu ya. Beijing dan kota Peking itu sama aja ya, sama sebenarnya, cuma beda nama aja. Nah, akibatnya karena keberhasilan kaum komunis memerangi kubu nasionalis, membuat Chiang Kai-shek dan pendukung-pendukungnya melarikan diri ke Taiwan ya, Pulau Taiwan. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggris dulu namanya Pulau Formosa ya. Nah, keadaan ini sampai sekarang masih bertahan, dan di Cina sendiri itu ada 2 pemerintahan gitu ya. Jadi dampak politiknya muncul 2 Cina. Ada Republik Cina dan ada Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina itu beribu kota di Beijing dan menggunakan ideologi komunisme ya, dengan partai tunggalnya itu PKC, Partai Komunis Cina. Sedangkan Republik Cina itu berada di Taiwan, di Pulau Taiwan sekarang, yang berideologi nasionalis dan Partai Kuomintang. Partai Kuomintang masih ada hingga sekarang ya di Republik Cina itu ya. Nah, jadi ini juga info kepada kawan-kawan, kepada murid atau kepada pendengar bahwa ada 2 Cina sebenarnya, itu Republik Rakyat Cina dan Republik Cina, ada 2 ya. Republik Cina berdiri tahun 1911, Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949 ya. Untuk membedakan itu ada namanya Cina Mainland ya, ada namanya Cina Taiwan. Cina Mainland itu maksudnya Cina daratan ya, maksudnya Republik Rakyat Cina. Nah, itu dampak politik dari keberhasilan revolusi Cina gitu ya. Jadi
memunculkan dua pemerintahan di Cina secara keseluruhan. Nah, kemudian ada tidak revolusi Cina ini berdampak pada Indonesia ya? Tentu saja ada. Soekarno sendiri sebenarnya dalam menyusun dalam ide-idenya, dalam menyusun pidato-pidatonya, dalam pemikiran-pemikirannya itu juga terpengaruh dengan ide-ide nasionalismenya Sun Yat-sen ya, Dr. Sun Yat-sen. Jadi memang ada pengaruh. Gerakan nasional di Indonesia sebenarnya mengadopsi nilai-nilai nasionalisme Dr. Sun Yat-sen ya. Dan kalau mau jujur, gerakan-gerakan nasionalisme di Indonesia juga mengadopsi nilai-nilai komunismenya Mao Zedong gitu ya, karena tentu saja gerakan nasionalisme Indonesia itu berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Indonesia, terutama ya masyarakat petani gitu. Karena Indonesia kan termasuk negara agraris waktu itu. Ya bukan berarti Indonesia itu komunis gitu, bukan, tapi memang nilai-nilai itu kan ada beberapa yang memang bagus dan cocok diterapkan di gerakan nasionalisme Indonesia ya. Jadi perkataan saya ini jangan dipotong-potong ya, nanti malah bisa menimbulkan problem gitu ya. Nah, selain berpengaruh terhadap Indonesia, juga berpengaruh terhadap tatanan penjajahan di Asia tentunya ya. Jadi negara-negara penjajah di Asia yang saat itu masih banyak menjajah negara-negara Asia seperti di Indochina ya. Di Indochina itu maksudnya wilayah Vietnam, Kamboja dan Laos gitu ya, dan Myanmar, dan negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia itu semenjak keberhasilan revolusi Cina mulai sadar ya bahwa Cina saja berhasil melakukan revolusi dan menyeimbangkan kekuatan mereka di dunia internasional dengan negara-negara barat. Mengapa kita yang negara-negara di Asia tidak mampu untuk berbuat seperti Cina untuk melawan negara-negara barat gitu kan? Dan setelah 1949, setelah revolusi 1949, harus diakui juga bahwa filsafatnya Mao Zedong ya tentang komunisme itu justru juga mengilhami negara-negara di sekitar Asia untuk ikut ideologinya Mao Zedong juga gitu ya. Ya kalau kita mau lihat negara seperti Vietnam, seperti Laos yang sampai sekarang masih bentuknya negara komunis itu ya sedikit banyak juga mengilhami atau mengadopsi nilai-nilai dari komunisme ajaran Mao Zedong ya, Mao Zedong sama aja sebenarnya, itu diadopsi gitu. Jadi itu dampaknya untuk Indonesia dan untuk Asia ya. Jadi memang revolusi Cina ini satu revolusi yang besar, revolusi yang berpengaruh hingga sekarang, dan dampaknya masih Anda rasakan hingga sekarang di Republik Rakyat Cina masih berdiri hingga sekarang dengan bentuk negara komunis, dan Taiwan masih berbentuk nasionalis ya, dan bertahan hingga sekarang ya. Meskipun Republik Rakyat Cina itu negara komunis, tentu saja ekonominya sekarang sudah sudah menjadi salah satu ekonomi kapitalis besar di dunia gitu. Dia hanya menggunakan komunismenya secara politik ya, di politik. Dan pengaruh-pengaruh lain misalnya pengaruh ekonomi juga ya, pelan-pelan semenjak revolusi Cina itu berhasil Cina mulai mengembangkan industrialisasinya ya. Sebenarnya waktu awal-awal revolusi itu Cina belum menjadi negara yang kuat ekonominya, bahkan bisa dibilang salah satu negara miskin waktu itu. Tapi setelah revolusi 1949 berhasil, pelan-pelan Cina membangun industrinya, pelan-pelan ekonomi Cina maju, dan akhirnya bisa menjadi hingga sekarang gitu ya. Itulah keberhasilan revolusi ya, meskipun harus ditebus
cukup lama ya, berpuluh-puluh tahun, dari 49 sampai mungkin tahun 80-an, tahun 70-an baru berhasil Cina menjadi penguasa ekonomi, tapi ya itu mau dimanapun juga jadi salah satu dampak dari keberhasilan revolusi Cina. Dan dampak lainnya dalam bidang sosial ya, terutama di Cina sendiri, yaitu sudah hapus strata-strata sosial gitu ya. Di Cina udah nggak terima lagi segala bentuk macam ide-ide feodalisme, sudah tidak ada lagi gitu. Dan ya mereka menganggap semua masyarakat itu sama, setara, tidak lagi waktu zaman-zaman waktu Cina masih dikuasai oleh dinasti-dinasti atau bentuk-bentuk kekerajaan gitu ya. Nah, jadi itu dampak yang luar biasa dari revolusi Cina tahun 1911 dan 1949 ya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya.